Oke, selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini di Baraya Kicau 07. Ya, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga, jangan lupa. Terima kasih, semoga Baraya Kicau Mania semuanya sehat selalu. Langsung saja, tidak panjang lebar, bahwa kemarin ada masukan dari teman saya dan pertanyaan mungkin, Om, apakah murai batu yang jinak bisa enak digantangannya? Om, apakah settingan burung murai batu yang jinak itu mudah cara menyetingnya? Kembali lagi, untuk burung murai batu yang jinak, sebetulnya ini kita kembalikan lagi kepada perawatan. Nomor satu itu jinaknya dari trotol, atau memang mungkin jinak karena birahi, naik emosi, itu larinya bisa ke jinak juga, atau dari pemberian atau pola rawatan hariannya saudara-saudara kicau mania atau sahabat-sahabat kicau mania kurang, ya, pemberian IF-nya kurang. Misalkan burung itu masih kuat makan IF atau jangkrik, contoh settingan hariannya itu 10, atau yang tadinya settingan hariannya bahkan sampai ada yang 15, pagi 15, sore 15. Nah, selepas dari itu mungkin pemberian IF-nya bisa juga dikurangi. Contoh kita drastis nih, pemberian IF-nya yang tadinya 10 atau 15 kita turunkan langsung menjadi 5. Itu faktor kebiasaan atau faktor perawatan dari pemberian IF-nya. Bisa saja burung jinak itu tadinya dari faktor kekurangan IF. Nah, di sini. Jadi ada beberapa faktor di sini. Yang pertama, kita itu lihat contoh dari trotol. Misalkan trotol sudah jinak karena sering kita mainkan, atau mungkin juga tadi dari kurang IF, ya, dari kurang IF, atau mungkin karena naik fighter dan birahinya. Itu bisa saja menjadi burung menjadi jinak yang tadinya giras, atau bisa disebut juga naik birahi sampai disebut juga ngelowo. Itu ada 3 faktor sebetulnya. Nah, itu jadi kita kembalikan lagi kepada pola rawatan. Yang pertama kepada sahabat kicau mania semuanya, pola rawatannya bagaimana nih? Pola rawatannya bagaimana? Yang biasanya Anda merawat 15 mungkin dari IF-nya, pola rawatannya karena salah atau dikurangi jangkriknya, dikuranginnya tidak bertahap, langsung kalian drastis, sahabat kicau mania menurunkan IF-nya drastis, otomatis burung tersebut pasti kalau lihat pemilik atau lihat orang langsung ngejar sambil melowo, ya. Atau bisa juga ketika tangan kita masuk, itu burung sering matuk-matuk tangan kita, itu bisa saja terjadi. Om, cara menyembuhkannya seperti apa? Untuk cara menyembuhkannya, untuk yang kekurangan IF, yang IF-nya kita turunkan drastis, coba kita sedikit-sedikit lagi naikkan ke porsi awalnya dulu. Porsi awalnya yang tadinya 10 kita naikkan lagi 10. Yang tadi awalnya 15, coba kita naikkan lagi 15. Nanti untuk diturunkan IF-nya atau diturunkan ekstra pudingnya itu kita pelan-pelan, jangan sekaligus. Kita turunkan per 1 minggu lah, per 1 minggu kita turunkan.
Minggu pertama kita tetap di 15, minggu kedua kita turunkan, contoh misalkan jadi 13 atau mungkin jadi 10. Itu kita bertahap lah, kita bertahap, continue, sistemnya kita continue. Supaya apa? Supaya burung itu terbiasa dulu, supaya burung itu terbiasa dengan porsi IF yang kita kurangi. Dengan porsi IF yang sedikit, mungkin kerja burungnya jadi lebih enak, lebih ngotot, ya itu tidak masalah, itu tidak masalah. Kalau kalian turunkan tapi dengan cara continue, kerjanya semakin baik, semakin ngotot, ya itu tidak masalah, malah baik untuk di gantangan. Tinggal nanti pola rawatannya, kita settingannya jangan dirubah kembali, kita perlahan-lahan lah, kita sama-sama mencari settingannya gitu, sama-sama mencari settingan. Coba nanti setelah diturunkan kita tes ke gantangan, baik atau tidak, kurangnya apa nih burung, kurang maksimal, misalkan dari kicauannya, tembakannya telat keluar, atau mungkin sering nabrak-nabrak ruji, itu biasanya menjadi PR para kicau mania. Nah, di sini untuk tadi pertanyaan yang pertama, Om, apakah burung yang jinak tersebut bisa enak di gantangannya? Nah, di sini kita berbagi pengalaman, sahabat kicau mania. Sebetulnya saya punya burung jinak ya, termasuk player saya juga, gacuan saya juga yang sering saya bawa main. Di channel sebelumnya juga ada burung masih 7 bulan yang saya naikkan coba di kelas dewasa, tapi alhamdulillah burung mau kerja, burung kerjanya alhamdulillah sudah mulai berani ngotot-ngotot meskipun di kelas dewasa. Itu burung masih 7 bulan, lambo. Coba sahabat kicau bisa cek di video saya sebelumnya, ada MB lambo. Itu MB lambo itu burung jinak, sebetulnya jinak. Kalau saya deketin itu burung, kalau di rumah kondisinya kayak yang ngelowo gitu. Jadi itu kenapa bisa ngelowo seperti itu? Tadinya pola rawatannya dari trotol itu memang karakternya sudah jinak. Setelah saya setting, saya cari settingannya, ternyata memang karakter jinaknya itu sampai dewasa. Dari trotol setelah dia mabung ternyata masih jinak. Sudah saya akali oleh pola mandi, oleh IF yang saya tambahkan, mungkin karena kelaparan atau IF-nya kurang, tapi tetap saja itu jinak. Itu ada MB lambo, itu jinak, burung 7 bulan, jinak sekali itu, jinak sekali. Nah, ada juga untuk settingannya, MB lambo itu settingannya mudah. Sekarang masih di ekstra pudingnya saya masih pakai jangkrik 3, itu hariannya itu berarti 6, pagi 3, sore 3, itu MB jinak bos, MB jinak. Untuk setting kelapang, MB lambo saya coba setting cuman pakai ulat Hongkong 1. Jadi H-3 itu sudah mulai setting ulat Hongkong 1. Tidak pakai kroto, tidak ditambahkan yang lainnya lah, ada ulat bambu untuk menurunkan birahinya mungkin supaya fighternya emosinya tidak terlalu tinggi. Tidak, itu saya masih pakai settingan harian di ekstra puding jangkrik 3, terus sama ulat Hongkong masih 1, itu dari H-3 sampai hari H masih pakai ulat Hongkong 1. Hanya saja H-1 mandi malam itu wajib. Kalau lambo, MB lambo mandi malam itu wajib. Dan sebelum berangkat mungkin biasanya sahabat kicau mania ada yang memandikan, ada yang tidak dimandikan burung. Tapi untuk MB lambo saya sebelum berangkat juga itu wajib mandi. Sebelum berangkat, sebelum kegantangan itu wajib mandi.
karena saya sebetulnya menjadi PR untuk saya, ketakutan untuk saya juga, karena karakternya jinak. Saya takut saat digantangan itu burung malah nakal, loncat sana loncat sini. Tapi alhamdulillah emosinya stabil, hanya karena dari mungkin bisa disebut burung pastol ya, burung pastol karena 7 bulan, karena emosi dan birahinya mungkin takutnya masih labil, saya belum berani untuk setting kencang seperti ditambahkan apalah, itu tanpa kroto, masih tanpa kroto, masih saya akali oleh porsi mandinya saja. Untuk embe lampu itu embe jinak, sahabat kicauannya semuanya. Nah, untuk ini burung-burung jinak lainnya, saya punya juga player shotgun, itu jinaknya udah kebangetan. Di video saya juga ada, itu embe jinak yang bongkar isian, materialnya kanari, cililin, juga kapas tembak. Itu biasanya kalau itu top performa dia 3 lagu itu sekali tembakan, sekali bawain lagu dia 3 kali tembakan. Top performnya shotgun itu ada yang bisa nempel di tangan, sama di video saya sebelumnya itu embe jinak juga, embe jinak. Prestasinya alhamdulillah selama saya pegang shotgun, prestasinya bisa dibilang cukup lumayan lah, alhamdulillah. Semoga tetap stabil, jadi harapan saya semoga tetap stabil. Karena untuk burung yang suka sahabat kicau mania gantangkan semua, yang penting kondisinya atau settingannya kalian stabil, sahabat semua stabil settingannya. Jangan sampai ada settingan yang pindah tangan sini, setting kita rubah lagi, pindah tangan ke sini, atau saudara kicau mania semua bisa dibilang dipinjamkan lah burungnya, ada yang meminjam, itu rubah settingan lagi, ganti setting lagi, cara pemberian di F-nya dirubah lagi, ya sudah, itu kembali lagi kepada sahabat kicau mania semuanya. Pola perawatannya harus dimaksimalkan, harus sahabat kicau mania teliti, bagusnya seperti apa nih settingan, dan baiknya seperti apa settingan murai batu yang jinak. Itu shotgun sampai sekarang jinak sekali, tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti settingan, sampai kalau shotgun datang ke lapang, itu shotgun dari rumah hari H itu full kerodong. Kalau datang ke lapang sudah kerodong, tidak sampai dibuka, paling buka saya ganti air minum saja kalau digantangkan ya. Kalau digantangkan full kerodong sampai naik di kelas pertama misalkan, sampai naik itu full kerodong, mau bagaimanapun itu full kerodong. Tapi alhamdulillah kerjanya alhamdulillah stabil, selalu maksimal, biarpun mungkin ada kendala dengan cuaca lah, angin atau apa, itu kendalanya aja itu sebetulnya kalau shotgun. Nah, itu untuk burung jinak insya Allah. Jadi untuk sahabat kicau mania semuanya, jangan putus asa kalau punya burung jinak, jangan putus asa kalau misalkan burung saudara kicau mania, sahabat kicau mania semua, ada yang mempunyai burung jinak tapi suaranya lantang, suaranya enak, dia bawain lagunya bagus. Saudara kicau mania jangan takut untuk punya gacoan burung murai batu yang jinak. Insya Allah channel-channel selanjutnya saya akan bahas seputar murai batu lagi, kita tukar pikiran. Semoga apa yang saya paparkan, semoga ilmu yang saya alami, ilmu yang saya dapat mungkin dari pengalaman saya di dunia perburungan, dunia kicau mania, semuanya bermanfaat. Kita sharing. Terima kasih, sehat selalu. Salam kicau mania Indonesia, salam kicau mania Jawa Barat. Saya dari Kuningan, salam kicau mania Kuningan ya. Sehat selalu, banyak rezeki, berkah selalu. Jangan lupa bahagia
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.